Halo football fans, ketemu lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Seperti biasa, di awal video gue mau sapa-sapa dulu viewer setia gue, subscriber setia gue, terutama untuk di episode kali ini gue bakalan menyapa khususnya untuk kalian para buruh pabrik PT Garmen. Gue tahu banget dulu nyokap gue mantan buruh pabrik, jadi betapa luar biasanya kalian, betapa kerja kerasnya kalian. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan terima kasih sudah setia untuk menonton channel atau akun YouTube gue. Nah, di episode kali ini seperti biasa ya, gue bakal mengulas hasil pertandingan-pertandingan BRI Super League. Sekarang sudah masuk ke pekan ke-7. Minggu kemarin gue sempat skip karena satu dan lain hal. Sebenarnya minggu ini juga agak males gue karena tim kesayangan gue, ya lo tahu semua, Persija kalah lagi. Aduh, ini kalah 2 kali berturut-turut nih. Terus juga ya MU juga kalah, jadi agak males gue. Tapi nggak apa-apa, buat lo semua, buat football fans, penonton setia gue tetap recording video ini, tetap tayangin ini supaya lo ada hiburan lah paling enggak. Oke, jadi gue mau bacain dulu ya hasil-hasil pertandingan di pekan ke-7 BRI Super League ini. Yang pertama, Borneo FC lawan Persija. Borneo menang 3-1. PSM PSIM 0-0. Bayangkara Malut United menang 1-0. Kemudian ada PSBS Biak lawan Madura United dengan skor sama, kacamata 0-0. Lalu ada Semen Padang lawan Bali United. Semen Padang kalah di kandang dengan skor 1-3. Kemudian ada Persita melawan Persib, ini 2-1 menang Persita. Kemudian ada Persis dan Arema, nih skornya 2 sama. Dewa United lawan Persebaya, seri juga, skornya 1 sama. Dan terakhir Persijap lawan Persik dengan skor 0-2. Nah ini gue nggak akan bahas semua, gue hanya bahas beberapa match aja. Ya seperti biasa lah, yang pertama gue mau langsung nih bahas tim gue nih, Persija. Aduh, gini, gue punya pertanyaan besar sebenarnya. Mungkin lo punya keresahan juga ya, keresahan yang sama, lo bisa tulis di kolom komentar ya. Pertama, gue bingung terus terang ya, kenapa di pertandingan kali ini Coach Sousa itu pakai skema 3 back, yang mana sudah 6 match week dilalui Persija dan mereka selalu pakai skema 4 back. Nah di pertandingan kali ini justru main nih Thales Lira debut, kemudian ada Jordi Amat dan Rizky Ridho. Nah gue sempet nih ngajak diskusi beberapa anak Jackmania ya sebelum pertandingan mulai. Sempat menduga-duga ya, mungkin karena memang ini bagian dari skema counter attack nantinya penerapannya, kemudian juga coba membendung pemain-pemain Borneo yang begitu cepat. Kita tahu di situ ada Villa, ada Peralta, kemudian juga ada Vinicius yang gila banget mainnya sepanjang musim ini. Gue sempat asumsi gue begitu, that's why di situ di depan menyisakan ada Gustavo, Alano dan juga Rehan Hanan. Nah, kalau soal posisi Tubarau gue nggak kaget ya, karena mungkin lo beberapa belum tahu Tubarau itu sebenarnya posisinya memang di sayap kanan. Dia posisinya di RB, kadang-kadang di RB, kadang di sayap kanan. Nah memang kemarin-kemarin ditaruh di sebelah kiri karena memang beberapa musim terakhir dia main di situ, tapi posisi akhirnya sebenarnya di kanan bukan di kiri, jadi gue nggak terlalu kaget. Yang gue kaget adalah kenapa menaruh posisi atau skema 3 back itu sih, dimana kita tahu Borneo ini kan gue sering bahas ya di video-video gue, kalau penonton setia gue pasti tahu deh. Di situ gue selalu bilang bahwa Borneo FC ini dia punya skema serangan baliknya cepet banget guys. Dan itu kebukti kan di match kali ini juga mereka ngandelinnya sama, skemanya serangan balik, counter attack cepat. Dan karena Persija pakai 3 back yang secara speed mereka, bener komentator setuju gue, secara speed
back Persija ini lambat gitu ya, kayak ya Jordi Amat, kemudian juga Thales Lira. Akhirnya apa? Akhirnya keteteran. Dan banyak pemain Borneo itu menerapkan passingnya tuh passing di antara ya. Jadi di antara pemain kemudian menusuk satu situ dan akhirnya terciptanya gol. Termasuk gol kedua juga kayak Hirose, itu umpan bagus banget dari Villa. Gue bilang ya itu, gue bingung makanya kenapa menaruh skema 3 back gitu ya. Dan ketika Persija udah balik lagi jadi 4 back, kemudian masuk Gustavo Franca, Rio Fahmi di kanan, nah itu pertandingan malah hidup tuh. Dan akhirnya kan tercipta gol kan itu lewat Gustavo Almeida. Sayangnya memang udah telat, udah injury time, udah gak ada waktu lagi untuk menyamakan kedudukan. Plus Persija juga udah ketinggalan 3 gol. Jadi ya susah, gue bilang untuk mengejar ketertinggalan 3 gol ini susah banget. Terus yang berikutnya lagi Eduardo gue bilang mainnya masih bagus banget gitu di 6 match week awal tuh bagus banget ya. Tapi ya terpaksa karena memang mau memasukkan Thales Lira dan ada aturan regulasi itu tadi, ya akhirnya yang dikorbankan Eduardo dikorbankan, masuklah Andritani yang di pertandingan kali ini sebenarnya Andritani juga mainnya nggak jelek-jelek amat kok, dia punya beberapa save penting. Sama kipernya Borneo, Nadio juga main bagus, ada 3 atau 4 save penting itu ya yang dilakukan. Pertandingan ini tapi seru banget overall ya, walaupun tim gue kalah, pertandingannya seru, Borneo gila banget ngelakuin serangan balik cepetnya. Terus juga, nah ini yang poin pentingnya adalah Alan Cardoso ini sering telat untuk masuk ke nutup ruangnya. Jadi sering dieksploitasi oleh pemain Borneo. Yang mana kita tahu pemain Borneo ini punya speed yang kenceng-kenceng. Nah, Alan Cardoso sering telat turun. Sehingga apa? Sehingga di situ kan dia tandemannya sama Jordi Amat ya. Sehingga 2 orang yang lambat ini secara speed akhirnya sering dieksploitasi sama pemain-pemain Borneo. Nah, kemudian juga, nah itu tadi yang gue bilang ya, sayang ya, memang sangat disayangkan Persija mungkin niat awalnya mau kasih kejutan mungkin ya oleh Coach Sousa, tapi ternyata justru Persija sendiri yang kena kejutan itu gitu. Jadi aduh, match berikutnya masih away 2 match lagi lawan Persebaya kalau nggak salah, satu lagi gue lupa. Ya mudah-mudahan harus diperbaikan sih Persija, karena ini Alano juga mainnya nggak maksimal. Terus juga ya semua pemain Van Basten juga underperform, jadi nggak bagus kayak biasanya. Justru begitu masuk Donitri di kiri itu lebih hidup, Franca lebih hidup, Rio Fahmi masuk lebih hidup. Yang mana mereka harusnya memang mainnya dari menit awal sih kalau menurut gue ya, dibanding pemain-pemain yang tadi gue sebutin yang secara ini mainnya underperform. Oke, itu aja Borneo. Perfect. Gua nggak ada komentar lagi, gila memang ini tim. 6 match, 6 win, 6 win streak. Gua nggak punya banyak pendapat, nggak punya kritik. Fajar Fatur Rahman mainnya bagus banget, Nadio juga main bagus. Semua main bagus, jadi ya congratulations buat Borneo. 18 poin, sangat jauh unggul dari tim-tim yang lain. Oke, kita move. PSM juga nih termasuk tim yang gue suka ya, cara mainnya, militansinya, kelihatan banget di match kali ini. Sudah PSM nih dia nerapin pola atau skemanya ini sama ketika ngelawan Persija ya. Mereka nerapin high pressing, sehingga pemain PSM yang karakternya memang build up dari bawah itu kesulitan untuk menciptakan kreasi-kreasi dan umpan-umpan yang biasanya mereka lakukan. Mereka juga mematikan sayap-sayapnya PSM yang terkenal cepat gitu ya. Tapi memang ya ini untungnya PSM ini punya kiper bagus, Cahyo Supriyadi, ex Persija juga. Nih dia man of the match di pertandingan kali ini, dia lakuin banyak save penting. Dan poin plusnya adalah PSM ini belum terkalahkan di kandang, di tandang ya. Kalau kandang udah kalah, tandang mereka kuat banget. Dan sekarang mereka berada di posisi 2. Ini gila, keren banget sih. Tim debutan, tim promosi, tapi langsung naik ke posisi 2, itu menurut gue bagus banget. Dan mereka sudah mulai konsisten dengan penampilan bagus itu. Sementara PSM
iya setelah kemarin dia menang lawan Persija, ternyata mereka kesulitan lagi. Kalau menurut gua, PSM ini kesulitannya adalah mereka nggak punya striker yang tajam, itu aja sih. Uh, Kenapa gue bilang gitu ya, karena kalau dari secara statistik mencetak golnya dia juga belum terlalu banyak ya nih. Misalnya gue punya datanya ya, dia baru memasukkan 6 gol dari 6 match. Artinya satu match satu gol, itu pun ya angka yang nggak besar untuk tim yang mau berada di papan atas tuh nggak masih kurang lah. Jadi intinya persoalannya di situ. Nah, mudah-mudahan ke depan baik PSM bisa performanya meningkat lagi dan PSM bisa konsisten di papan atas. Bayangkara Malut United Malut setelah kemarin sempat ada isu-isu gosip-gosip persoalan internal terkait pemilihan kapten dan lain sebagainya, ternyata mereka mulai tampil konsisten. 2 match terakhir menang, lawan Madura menang, kemudian pekan ini lawan Bayangkara juga menang, dan sekarang mereka berada di posisi ketiga. Jadi memang klasemen ini kan poinnya deket-deket ya, kecuali Borneo ya. Nah, jadi kalau lo menang sedikit lo langsung naik, kalau lo kalah lo langsung drop gitu. Jadi memang kemarin mungkin 2 minggu 3 minggu kemarin Malut masih di papan tengah ke bawah, gue bilang ya. Sekarang mereka sudah mulai tampil konsisten. Nah, naik nih sekarang langsung posisi ketiga. Sementara Bayangkara ya yang kayak gue bilang di minggu-minggu kemarin masih tampil nggak konsisten. Sebenarnya peluang-peluang ada, tapi sayangnya mereka nggak bermain secara efektif. Itu aja pendapat gue. Terus PSBS Biak Madura, gue nggak punya komentar. Ya memang dua tim ini selalu kesulitan ya. Biak ya setelah konflik internal kemarin, mereka masih jauh ya dari kata menyamai kualitas permainan seperti musim sebelumnya. Apalagi kan mereka sekarang ya kandangnya rasa tandang juga, bukan main di Biak. Jadi agak kesulitan memang tim ini untuk raih poin maksimal tuh kesulitan. Next, Semen Padang, Bali United. Ya, Semen Padang masih menjadi tim yang mudah kebobolan buat gue. Gini, Semen Padang itu tipikalnya kan dia mainnya low block ya. Jadi mereka tuh numpuk pemain di belakang. Nah, tapi agak aneh memang ketika mereka tidak menerapkan one on one pressing gitu. Jadi mereka banyak pemain mereka di belakang, tapi secara pressing mereka tidak lakukan gitu. Sehingga apa? Sehingga 2 gol Bali kemarin ya, itu pemain-pemain Bali itu begitu bebas pegang bola, mereka cetak gol itu ya udah gitu. Jadi tim ini gue bilang ya memang secara garis pertahanan nih beda banget gitu. Ya dari match awal deh mereka udah kalah lawan Persib, terus juga match berikutnya mereka juga nggak kunjung maksimal permainannya. Jadi gue bilang Semen Padang nih harus ada perubahan, terutama dari sektor pertahanan. Nih kalau gue lihat statistiknya ya, Semen Padang peringkat 18 mencetak 5 gol, kemasukannya 9 gol. Nah ini kan mereka secara ini aja udah defisit ya minus 4. Dan 3 match terakhir mereka kalah berturut-turut. Artinya ada yang salah, ada PR besar untuk Semen Padang dan harus mereka perbaiki segera kalau nggak mau tim ini degradasi nih Pak Andre. Jadi karena Semen Padang ini tim besar. Gue seneng ada tim-tim besar di sini, punya sejarah panjang. Jadi kalau bisa tim-tim besar ini jangan degradasi. Harus bertahan. Nah, sementara apa tadi lawannya? Bali ya. Sementara kalau Bali masih di posisi 11. Nah, kalau gue pribadi terus terang menaruh ekspektasi tinggi terhadap tim ini. Kenapa? Karena kalau dari komposisi pemain sudah mereka bagus-bagus, berkualitas, pelatihnya pun bagus ya. Harusnya idealnya mereka sih ada di papan atas klasemen. Nah, cuman kan memang Bali ini persoalannya kan mereka masih nggak konsisten ya. Pekan ini mereka menang, tapi pekan kemarin mereka kalah, kemarinnya lagi draw, menang, dan kalah lagi. Jadi dari 5 match terakhir pun mereka nggak konsisten. Nah inilah PR dari Bali United yang harus
ada formulasinya, harus bisa ditemukan solusinya supaya mereka bisa bersaing lagi di papan atas. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan yang gue ulas, masih ada 4 lagi. Nah, gue masuk ke ini juga seru nih, Persita lawan Persib. Persita, 2 match terakhir menunjukkan bahwa Carlos Peña itu gini, lo nggak apa-apa main jelek, yang penting lo menang. Nah, itu yang ditunjukin oleh Persita di 2 match terakhir. Maksud gue gini, kenapa main jelek itu mereka tidak banyak menyerang, apalagi waktu pas di week kemarin ya, Persita tuh, waktu lawan Persijap, itu mereka cuma 2 atau 3 kali nyerang, tapi karena main efektif, mereka berhasil cetak 2 gol. Nah, lawan Persib, sama, tapi secara kualitas sebenarnya Persita ini main lebih bagus dibanding match sebelumnya. Persita ini nggak buru-buru menyerang, tenang banget, mereka lihat sambil menunggu ya, kira-kira kalau ada pemain yang masuk, yang kosong, barulah mereka kasih serangan cepat. Termasuk golnya terciptanya gol Persita di yang pertama itu kan tendangan bebas bagus banget. Itu kan aksi dari serangan cepat juga sebenarnya. Nah, terus lagi gue bilang Persita ini kayak anomali ya, dia gue bilang rapi banget mainnya, backnya juga kuat banget. Mereka itu kan kedodoran di match week pertama doang ketika kalah 4-0 dari Persija. Nah, selebihnya ke sini mereka mainnya rapet. Termasuk kemarin pada saat lawan Persib ya, yang kita tahu punya kualitas pemain yang luar biasa. Nah, itu Persita. Sementara kalau Persib, nah ini dia nih. Mungkin banyak yang gak setuju loh ya ketika nonton video gue, tapi gue sampein apa adanya berdasarkan apa yang gue analisa dan gue lihat, bahwa gue bilang secara permainan Persib ini masih jauh dari kata konsisten. Itu bisa kita lihat ya, misalnya dari hasil di musim ini aja, mereka itu baru dapat 3 kemenangan dari 6 pertandingan. Mereka sudah kalah 2 kali. Lo bandingin dengan musim lalu, Persib itu susah banget dikalahin. Dan harusnya kalau berdasarkan apa namanya kualitas pemain, ini kan Persib nggak kekurangan pemain bagus ya. Lu bayangin deh, di benchnya kemarin itu ada Jung di situ, Mark Klok nggak dipasang. Terus juga ada siapa lagi? Febri Haryadi. Terus siapa lagi tuh? Oh, Marsilio. Itu kan bench gila gue bilang ya. Tidak ada bench yang lebih mewah dari benchnya Persib. Walaupun gue supporter Persija, tapi gue harus akui itu luar biasa. Jadi Coach Hodak nih tinggal bingung aja milih siapa pemain yang pemain bagus yang bisa dia taruh gitu. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya di awal musim ini nggak kelihatan. Market value mereka tinggi banget, tapi hasil di lapangannya berbeda sekali gitu ya. Dan satu hal, Persib ini selalu kesulitan ketika menghadapi tim-tim yang punya pola permainan rapat seperti Persita. Itu mereka kelihatan banget kesulitan untuk mengcrack pertahanannya. Nah, tadi gue bilang ya, Persib punya banyak pemain bagus, tapi sayangnya belum ada tipikal pemain yang berani menusuk. Kalau lo lihat Persib musim kemarin, mereka punya Tiron, mereka punya Ciro Alves. Musim ini mereka nggak punya itu. Ada Ramon, sebenarnya Ramon bagus mainnya kalau menurut gue ya. Tapi memang belum dapet aja, belum nyetel gitu. Maksud gue, Ramon butuh 1 gol supaya dia bisa bermain tajam dan menusuk, menurut gue itu. Supaya lebih percaya diri lagi. Terus, nah ini yang persoalan berikutnya adalah soal penalti nih ya. Ini kan udah bukan kali pertama nih Persib gagal eksekusi penalti. Mark Klok gagal. Sekarang gue Cocia juga gagal. Artinya apa? Artinya Persib ini memang betul-betul butuh karakter atau figur pemain yang bisa mengeksekusi penalti dengan baik, dengan sempurna. Kenapa? Karena memang ya gue juga nggak tahu ya kenapa, maksudnya kenapa bukan Tom Haye misalnya yang jadi eksekutor, kenapa bukan siapa namanya Ramon misalnya yang jadi eksekutor, tapi kenapa harus gue Cocia? Karena secara eksekusi juga gagal, terus juga cara permainan sudah gue Cocia ini
gue masih bingung ya, dia belum belum padu gitu, dipasang barengan Klok juga masih belum padu, dipasang barengan dengan Tom Haye juga kurang gitu ya. Justru kalau menurut gue sebenarnya kalau memang mau main tiga tengah itu ya, Persib tuh bisa misalnya defensive midfieldernya Adam Alis ya, yang gelandang kasar lah pemain nomor 6. Terus yang depan itu ada Klok sama Tom Haye. Nah itu mungkin ya kalau dicoba mungkin lebih bagus ya hasilnya dibanding misalnya lo maksain dengan menaruh Tom Haye dan Gue Cocea sebagai double pivot. Nah ini agak kurang menurut gue karena kalau secara permainan Haye kemarin bagus ya, sering kasih umpan menusuk dan itu memang tugasnya dia. Dan lo boleh cross check di video gue bilang ketika awal-awal kenapa Persib mendatangkan Tom Haye karena ya untuk umpan-umpan menusuk itu tadi. Dan dia melakukan tendangan-tendangan luar kotak penalti yang efektif banget. Beberapa kali mentok tiang gitu. Saya memang masih belum jadi gol ya. Jadi memang kalau Tom Haye ini secara fitnessnya juga udah mulai meningkat. Dia juga main full terus. Aliano Reinders juga sama. Hanya memang itu tadi persoalan Persib adalah bagaimana mereka mampu membongkar atau mengcrack pertahanan tim-tim lawan yang bermain secara total defense seperti Persita kemarin. Nah, kira-kira itu. Gue mau next lagi. Masih ada 3 match, Persis lawan Arema. Ini full drama, gue juga nonton ini. Persis sempat unggul, Arema comeback jadi 2-1, kemudian samain lagi 2 sama. Nah, gini, gue bilang ya, Persis itu kalau kipernya bukan Riyadi, wah, gue nggak tahu berapa gol yang tersarang ya, karena back ini gampang banget ditembusnya, jelek banget kalau kata coach Justin ya. Gampang dibobolnya, gampang ditembusnya. Padahal Arema ini kalau kita lihat kan dari beberapa pertandingan terakhir mereka lagi performanya menurun ya. Tapi itu masih kelihatan mendominasi waktu lawan Persis tadi sore ya. Jadi sekarang lo bayangin, Arema kan punya top skor ya, namanya Dalberto. Dia sebelum match ini dia udah cetak 7 gol. Tapi pemain Persis ini kayak nggak bener-bener nge-pressing si Dalberto ini. Bahkan ya buktinya apa? Buktinya dia bisa cetak gol di lewat heading. Nah artinya kan bener-bener pressing ketatnya nggak jalan gitu ya. Padahal kalau misalnya mungkin kita lawan tim yang ini ada pemain sangar nih, ini orang serem nih kalau ini pegang bola dikit bisa dapat umpan atau cetak gol. Nah, harusnya di pressing ketat gitu ya. Tapi enggak, di pertandingan kali ini Dalberto gila, dia masih tajam. Sekarang top skor dengan 8 gol ya. Di bawahnya baru Ciro Alves dengan 4 gol, hampir berarti 2 kali lipatnya. Artinya ya kesimpulan gue adalah Persis beruntung lah punya Riyandi. Udah itu aja. Karena kalau nggak Riyandi gue nggak tahu berapa gol tuh yang bersarang tuh ya. Arema mainnya udah bagus sebenarnya, hanya memang kurang beruntung ya, dia menit-menit terakhir harus kebobolan. Nah, next ada Dewa United lawan Persebaya. Ini juga full drama, teman-teman. Persebaya main 10 orang, setelah di menit ke-37 Dejan Tumbas dapat kartu merah. Kemudian di injury time Persebaya dapat penalti dan dieksekusi dengan sempurna oleh Moreira di menit injury time. Dan ini juga langsung viral karena di IG-nya Persebaya ada tuh tutorial penalti. Jadi wah ini seru nih, panas nih ya persaingannya. Sementara Dewa United yang mau gue soroti adalah performa dari Rafael Strike. Ya, gue punya datanya. Rafael Strike ini dia baru bermain 4 kali. Ya, 4 kali dengan 3 kali sebagai starter. Tapi rata-rata menit bermainnya hanya di babak pertama. It means, sorry kalau gue agak kasar ya, berarti dia main cuman untuk menuhin regulasi kuota U23 gitu. Kenapa? Karena di babak kedua diganti gitu. Wow, dan berarti kan sejalan ya dengan Garda Calling kan dia nggak masuk ya. Artinya memang Rafael Strike masih belum menemuin performa terbaiknya ketika dia bermain di Dewa United. Jadi memang ya kita sebagai warga negara Indonesia berharap supaya dia dapat itu. Kayak hoki nih, Hoki Caraka sebenarnya udah 2 game ini gue bilang mainnya udah lumayan oke.
udah mulai nemu lagi bagaimana cara dia mengkreasikan peluang, bagaimana cara dia bergerak, bagaimana cara dia sebagai pemantul, walaupun dia tidak cetak gol misalnya. Nah itu oke. Nah apalagi dia kemarin bisa cetak gol ya. Nah tapi sayangnya kalau Rafael Strike ini belum nih. Jadi harapannya semoga ada perubahan, ada perbaikan untuk Rafael Strike. Nah terakhir Persijap lawan Persik, Persijap Jepara dan Persik Kediri. Persijap ini salah satu tim yang gue suka juga sebenarnya karena dia main Spartan, militan, kuat banget. Tapi kayaknya gue sih benar-benar ini hipotesa gue salah ya. Mereka tuh main kayak lagi ada masalah internal gitu ya. Apalagi pada saat di comeback lawan Persita, lo bayangin deh, unggul, kemudian lewat 2 kali serangan berturut-turut cepat itu mereka di comeback dan mereka nggak bisa mengejar ketertinggalan. Kenapa gue bilang seperti ada persoalan internal itu tadi, bahkan untuk eksekusi penalti pun mereka rebutan. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang kayaknya ada krisis, entah kepercayaan antar pemain atau apa. Yang jelas ini jadi hasil yang negatif banget karena ini jadi 2 kekalahan berturut-turut Persijap di home ya, karena mereka main home 2 kali berturut-turut dan dua-duanya kalah. Nah, makanya ini harus ada perbaikan. Kebobolan 3 gol dari 2 pertandingan jelas bukan angka yang bagus, nggak kayak awal musim yang main rapat, Spartan, daya juangnya tinggi ya. Makanya gue suka nonton Persijap tuh karena itu di awal musim tuh bener-bener buat gue tuh tertarik gitu ya, makanya gue ikutin juga nih selain PSIM. Tapi ya ternyata Persijap belum bisa berhasil menang 2 pertandingan terakhir sama kayak Persija. Mudah-mudahan ada ininya lah, ada perbaikan untuk 2 tim ini. Nah, sementara untuk Persik ini jadi momentum ya, karena mereka bangkit lagi setelah di pekan match week sebelumnya mereka dikalahkan oleh Bayangkara. Kalau nggak salah skornya 1-0. Nah, oke, sekarang gue masuk ke klasemen. Jadi ya posisi 1 jelas masih Borneo, 6 kali win streak, poin 18, jauh banget. Nomor 2 PSIM, salah satu tim favorit gue. Terus nomor 3 Malut, 4 Persija, aduh turun lagi Terus nomor berturut-turut 5, 6, 7, 8 ada Persebaya, Persib Bandung, Persik, Dewa United. Peringkat 9 ada Persita, 10 ada Arema. Kemudian peringkat 11 berturut-turut ada Bali, Bayangkara, Persijap Jepara, PSM Makassar, dan Madura United. Nah ini di zona degradasi ada Persis Solo, PSBS Biak, Semen Padang. Nah ini gue berharap ya ketiga tim ini bisa dapat performanya yang oke sehingga bisa bersaing lagi biar seru nih. Jangan sampai akhir nanti nggak ada perubahan. Nah, kalau itu kan nanti nggak seru lagi. Tapi gue tentunya berharap tim-tim ini ada peningkatan performa sehingga persaingan di papan tengah ke atas tuh makin seru lagi. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Lumayan lama, hampir 30 menit gue ngomong panjang lebar. Mudah-mudahan lo nggak di skip dan lo suka. Seperti biasa ya teman-teman, kalau lo punya komentar, tanggapan, atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video gue, kasih komen yang positif supaya menyebar ke teman-teman yang lain biar pada nonton video-video ulasan yang gue bagikan. Sekian dulu, sampai ketemu lagi di video-video atau konten-konten gue selanjutnya. Bye.